Selamat pagi ya. Di pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang eh, contoh terapan dari pencarian string ya dengan menggunakan array. Ya, konsep string di dalam terapan kita kali ini. Nanti di pertemuan ke-14 ya, eh, saya akan coba berikan kisi-kisi persiapan buat kita menjelang UAS ya. Jadi nanti kita selesaikan di minggu ini untuk 13 untuk pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14. Nah, pertemuan 14 nanti eh, dalam bentuk soal, latihan nanti akan ada apa? Contoh-contoh soal dan pembahasannya ya. Oke, buat kita persiapan sebagai menjelang UAS. Oke, balik ke slide ini ya. Nah, eh, salah satu hal yang menarik di dalam algoritma dan pemrograman atau struktur data itu adalah tentang string. Nah, di sini kita akan coba lihat beberapa contoh terapan dari penggunaan string di dalam proses pencarian. Nah, sekarang saya coba buka dulu contoh soalnya ya. Oke, nah ini saya kasih 4 soal ya, 4 soal, 4 latihan. Kita akan coba selesaikan di pertemuan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana membuat program atau algoritma yang dapat mengecek apakah sebuah karakter ada di dalam kata yang telah kita input. Ya, misalkan kalimatnya Cirebon, saya mau mencari C, ada nggak? Seperti itu. Kemudian buatlah algoritma mengecek apakah kata ada di dalam kalimat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengecek apakah menghitung ya huruf vokal dan konsonan dalam kalimat itu ada berapa banyak. Kemudian yang terakhir, banyak kata dalam sebuah kata, menghitung banyaknya kata di dalam sebuah kalimat. Ya. Oke, kita lihat contohnya soal yang pertama. Ya. Nah, untuk kasus soal pertama, ya, kita bisa mulai dengan misalkan ini ya, saya coba buka dulu. Oke. Nah, ya. Jadi, misalkan program soal 01 ya. Oke. Oke, uses CRT. Kemudian variabelnya kita buat katakanlah kata. Nah, katanya bertipe string ya. Nanti yang kita gunakan sebagai inputan ya, sebagai inputan untuk eh, apa kata yang mau di tempat dicarinya. Kemudian huruf ya, mau mencari hurufnya ada pakai tipe karakter kita. Nah, oke. Kemudian yang lain nanti saya tambahkan ya variabel lainnya ketika kita pakai. Nah, yang pertama adalah CLR SCR seperti biasa, biar layarnya bersih, terus biar outputnya bisa langsung terlihat, read key, write len, ya, ketik sebuah kata, ya, read line, kata. Oke, ini saya save dulu. Soal 1, searching. Oke, terus coba run. Oke, ini ya katanya apa. Seperti itu. Biar bisa ke samping pakai ininya kita rubah. Right. Nah, kemudian karena kata ini kita harus tahu ada di huruf keberapa, maka kita hitung panjang katanya. Nah, ini saya buat variabel P ya. Pakai fungsi namanya length. Ya, length kata. Saya tambahkan ke sini variabelnya P, tipenya integer. Karena panjang, keluarannya kan adalah berapa panjang. Nah, ini kita ya, right, coba kita lihat. Kita tulis ini. Panjang kata tersebut, sorry. Atau, ya, panjang kata tersebut. Dan, saya tulis di sini P. Oke. Nah, coba kita run. Misalkan Cirebon, enter. Nah, panjangnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ya. Nah, kalau misalkan saya dua kata, misalkan universitas, universitas CIC. Nah, 15. Kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15 sama spasi. Jadi panjang ini akan menghitung spasi juga dianggap karakter, ya. Nah, kemudian kita lakukan perulangan, ya. For i sama dengan 1 to panjang. Oke, then do. Ya, 1 sampai berapa? Sampai tadi kalau kalimatnya 7, 7. Terus apa yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan tadi mengecek hurufnya ada enggak. Nah, maka kita masukin di sini. Sebelum di sini, write, ya, ketik karakter yang akan dicari. Karakter keberapa yang mau dicari? Ya, readline, huruf. Nah, huruf tadi. Yang ini ya, yang huruf variabel huruf karakter ini. Ya. Oke. Terus kemudian lakukan perulangan sebanyak, ini saya hapus dulu nih. Nah, ini kita run dulu. Nanti kan kalimatnya misalkan Cirebon. Panjangnya tadi 7. Ketik karakter mau dicari C. Enter. Keluar berapa. Ini write learn. Ini write learn. Ini write learn. Oke. Coba. Oke. Ya gitu ya. Ini write. Nah, kemudian lakukan perulangan sebanyak for i sama dengan 1 to p tadi. Tuh. Apa yang mau kita lakukan? Kita lakukan pengujian. If hurufnya tadi ya sama dengan ya hurufnya tadi ya hurufnya itu sama dengan kata i, then nah, maka kita tulis di sini write ya huruf huruf apa ada di kata ya, ini komanya petik 1, komanya di sini ya. Oke. Else, nah ini else kalau kita mau ya, else write huruf tidak ada di kata tersebut. Oke. Nah, ini kita save ya. Oke. Nah, kita jalan. Wah, error nih. Oh, i-nya belum. Nah, i-nya kita deklarasikan integer. I. Kita run. Kata misalkan Cirebon. Saya mau mencari N. Huruf N tidak ada di kata tersebut. Wah, seperti itu. Nah, ini prosesnya adalah seperti ini. Ntar dulu, ini kita tutup dulu ya, kata i. Oh, sorry, saya salah. Nah, kita coba di sini. Kalau ketemu, kita keluarin gitu ya. Jadi karena kalau enggak, dia satu-satu di sini. Nah, ini huruf sama dengan ini. Nah, ini kita tutup, hapus dulu ya. Nah, ini lupa kita begin. Begin and karena jadi kalau dia ketemu, kalau dia sama, kita tulis true nilainya. Jumlah sama dengan jumlah plus 1. Nah, oke. Nah, ini N. Selesai. Tadi kita salah ya. Nah, ini kita tulis keterangan di sini. Ketemu, itu tipenya. Ketemu, kita tulis tipenya
ketemu, kita tulis tipenya boolean, true false ya. Terus jumlah itu integer. Nah, jumlah ini menyatakan nilainya kalau dia lebih dari 1. Ya. Jadi if jumlahnya katakanlah misalkan kalau dia ketemu kan berarti kan lebih dari 1. Ya, seperti itu. Ya, sebanyak berapa? Misalkan di situ. Ya, jadi gini, ini kita tulis di sini. If ketemu sama dengan true, then nah ini baru kita write tadi. Huruf ada dalam kata titik 1, ini katanya, koma, titik 1, sebanyak, nah sebanyaknya tadi, jumlah. Oke. Else, nah ini kita copy aja. KCKH. Oke. Huruf-huruf itu tidak ada dalam kata itu. Oke, ujungnya kita hapus. Coba kita run error kan. Misalkan Cirebon, saya mau mencari O. Huruf O ada dalam kata sebanyak 1. Misalkan saya mau cari lagi Universitas CIC. I-nya kan agak banyak tuh. Ya, I-nya. Tuh. CIC-nya 3. 1, 2, 3. Oke, kita ulangi lagi. Universitas CIC. C-nya kita cari. 2 ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita mau nyari spasi, misalkan U, C, I, C. Nah, spasi kita cari. 3 spasinya. 1, 2, 3. Ya, huruf. Jadi spasi itu dianggap huruf. Jadi sekali lagi saya coba jelaskan. Nah, yang di bagian ini ya, ini buat input katanya. Ya. Terus P ini untuk menentukan panjangnya. Nanti kan katanya dihitung berapa panjangnya, berapa banyak karakternya. Terus panjangnya tadi dicetak berapa panjangnya. Kemudian kita tulis karakter yang mau dicari di huruf ini tadi. Misalkan huruf I tadi kan kita mau cari di dalam kata. Nah, kemudian lakukan perulangan. Ya, lakukan perulangan di sini sampai sini. Ya, perulangan. Ya, jadi dia akan berulang ini. Ya, 1 sampai P, 1 sampai banyaknya huruf. Nanti hurufnya yang dicari ini dicek satu-satu apakah sama dengan kata I. Dengan kata yang ada di sini di dalam kalimat ini. Ya, dalam kata ini. Satu-satu C sama dengan ini. Contoh misalkan ini tadi. Misalkan oke, saya ulangi lagi dulu. Saya run misalkan Cirebon ya. Saya mau nyari E. Nah, E ini nanti akan dibandingkan E sama enggak dengan C, E sama enggak dengan I, E sama enggak dengan R, E sama enggak dengan ini. Dibandingin satu-satu. Nah, ketika E sama dengan E, maka ketemunya kita kasih true, benar berarti ketemu. Jumlahnya ditambah. Jadi kalau ada 2 kata, nanti huruf E yang kedua ditambah jadi 1 tambah 1 jadi 2. Ya, awalnya kan 0. Ya, 0 tambah 1, 1. Nah, huruf kedua nanti 1 tambah 1 ketemu. Nanti terakhir, jika ketemunya sama dengan true, jadi keluaran dari sini, kalau dia ketemu, ya true, maka muncul tulisan ini. Ya, kalau dia tidak ketemu, misalkan Cirebon, saya mau nyari Z. Nah, huruf Z tidak ada, maka dia nggak masuk sini, karena nggak sama. Jadi blocking ini nggak masuk. Tuh, seperti itu. Ya, nah, jadi pencarian string agak berbeda dengan pencarian yang sebelumnya karena string ini menganggap setiap karakter itu sebagai array sebenarnya. Jadi huruf per huruf bisa dibandingkan. Seperti itu. Oke, ini contoh yang pertama ya.
contoh yang pertama. Oke, silakan tulis di kolom komentar atau disampaikan di Edmodo kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kemudian yang kedua, nah kita diminta mengecek apakah kata yang ada di dalam kalimat, ya kata ini, ya ada apa enggak, ada apa tidak kata itu, ya. Nah, ini sama seperti itu, sama seperti ini. Ini saya save aja ya, save as ya. Saya save as, ini saya ganti soal 2. Oke, nah ini saya ganti, jangan kata, kalimat. Kalau kalimat kan dia terdiri dari, saya tambahin di sini kalimat. Kalimatnya dalam bentuk string. Oke, nah ini berarti kalimat. Kalimat. Masukkan, ketik sebuah kalimat. Kalimat terdiri dari beberapa kata. Nah, ini panjang kalimat. Ini kalimat. Ya, panjang kalimat. Oke. Terus kemudian kalimat. Ketik kata yang mau dicari. Kata yang akan dicari. Ini kata. Hurufnya nggak ada. Huruf kita ganti. Kata. Berarti ini hurufnya kita hapus. Save dulu. Nah, satu tuh ini. Ya, nah, untuk di pencarian kata ini ya agak berbeda ya. Kita bisa gunakan fungsi yang udah ada di dalam di dalam Pascal atau di bahasa pemrograman. Ini saya hapus dulu nih ya. Oke. Saya hapus semua deh. Nah, jadi yang pertama gini, kita buat hasil. Di sini panjangnya ini hapus. Hasil, variabel hasil. Nah, ada fungsi namanya post. Ya, post. Post ini akan mencari kata, ya, kata yang kita cari. Kata yang mau kita cari ini ada pada posisi keberapa di dalam kalimat itu. Coba ya kita cetak. Hasil. Oke, saya save. Saya jalanin error. Oh, hasil belum kita definisikan. Hasil itu dalam bentuk integer. Hasil. Nah, kita coba jalanin. Misalkan kalimatnya Universitas CIC di kota Cirebon. Berarti katanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dipisahkan oleh spasi. Nah, panjang kalimatnya 31. Ya, katanya ini. Jadi semuanya kehitung spasi. Nah, katanya mau dicari misalkan CIC. Ya, nah 13 keluarnya posisi ini. Artinya kan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11 untuk panjangnya kata universitas, 11, 12 spasi, 13-nya CIC. Jadi kata CIC itu ada di digit ke-13. Nah, kemudian ya setelah kita dapat itu, setelah dapat posisinya, kita ambil. Nah, kita menggunakan fungsi copy. Jadi setelah diambil di sini, kita tulis di sini, katakanlah apa nih namanya, jangan jumlah ya, stringnya nih, misalkan kata satu deh ya. Ini kata satu ya. Nah, kita ambil katanya itu. Kata satu sama dengan ambil pakai fungsi copy. Fungsi copy ini mengambil dalam kalimat tersebut ya. Ada 3 variabel dia di sini. Ada 3 ya. Hasilnya pada digit keberapa sepanjang kata yang kita inputkan tadi, CIC ya. Jadi dia ngambil 3. Nah, kalau saya cetak ini ya, right. Saya cetak ini right. Kata satu ya, misalkan
Universitas CIC 13 tadi itu. Nah, CIC. Nah, dia kan ngelilih kata ke-13 kan. 13 itu CIC yang diambil katanya. Berarti ada kan katanya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi katanya itu kalau ada dia ketemu. Kalau ada berarti. Nah, maka hasilnya ini kita bandingkan nanti. Ya, maka kita bandingkan hasilnya ini if kata ya, gimana nih? If hasil ini tidak ada, kalau dia 0 kan nggak ketemu. Then right. Sama kayak tadi. Ya, kata ada tidak ada dalam kalimat apa nih? Kalimat. Oke. Else nah ini tinggal kita copy, kita save. Kata ditemukan dalam kalimat tersebut. Save, kita run. Oke, ini kita save, ini kita gedekan. Ada yang kurang. Oh, ini titik koma ya. Oke. Nah, tadi Universitas CIC. Saya mau cari CIC. Tuh. Kata CIC ditemukan dalam kalimat Universitas CIC. Kalau misalkan saya cari, misalkan Universitas CIC. Saya mau nyari kata Cirebon. Tuh. Kata Cirebon tidak ada. Ya. Nah, seperti itu nih. Tinggal dirapikan aja di sini. Tinggal dirapikan. Terus yang nanti tadi hasil ini bisa dihapus kalau nggak dipakai sama kita. Ini tinggal dirapikan tulisannya. Save. Ya. Jadi sekali lagi, jumlah ini nggak kita pakai, kita hapus. I juga kita hapus ya. Nah, hasil tadi ya dengan fungsi post dia akan mengambil digit kata berapa ada di dalam kalimat itu. Terus kata I ya. Nah, kata satu ini pakai fungsi copy, dia akan mengambil kalimat ini adalah sumber asalnya, hasil tadi pada posisi keberapa, sebanyak berapa. Ya, jadi kalau misalkan ada kalimat misalkan di sini. Ya. Pada hari ini akan diadakan lomba tari. Nah, ya. Nah, kata yang cari tari. Tari ini kan tari. Ada pada digit keberapa? Nah, digitnya nanti length tari ini kan ada 4. Maka pada saat di enter, kata tari ditemukan dalam kalimat pada hari ini akan diadakan lomba tari. Jadi pada kata tari tadi, 4 tadi, artinya panjangnya ini diambil. Jadi digit yang parameter pertama adalah kalimat sumbernya, hasil ini mulai diambil pada digit keberapa, sebanyak berapa. Nah, jadi nanti hasil dari sini kalau posisinya itu ada, maka masuk sini. Tapi kalau misalkan 0, nggak ketemu katanya itu. Berarti tidak ditemukan. Ya. Oke, ini contoh yang kedua. Oke, nah contoh yang ketiga sama sebenarnya ya. Nah, kalian bisa coba yang ini. Jadi saya sebutkan gini. Ini sama, masukin kata yang mau dicari. Panjang length. For i satu tuh panjang sama tadi, panjang kalimatnya, panjang katanya berapa. Ya. Kemudian lakukan pencarian. Nah, if kata i, kata yang ini ada di dalam huruf ini. Nah, a, i, u, e, o ini adalah huruf vokal yang ini. Jadi kalau kata ini ada di dalam i, ya, ada di dalam huruf ini, maka jumlahnya tambah 1.
Nah, kalau enggak, huruf vokal. Kalau dia misalkan konsonan, selain ini berarti konsonan. Tidak sama dengan A, tidak sama dengan I, tidak sama dengan U, tidak sama dengan I. Nah, kita anggap ini sebagai non-konsonan. Jadi jumlah 1. Jadi pada saat dimasukkan, kota Cirebon. Nah, dia akan ngitung jumlah huruf vokal ada 5. Ya, huruf vokal itu kan O. 1, 2, 3, 4, 5. O, A, I, E, O. Nah, sisanya adalah konsonan. Itu. Ya. Jumlah semua katanya adalah 12 sebenarnya. Karena spasi kehitung. Ya. Seperti itu. Nah, ini silakan dicoba ya. Silakan kalian coba. Kemudian yang terakhir, menghitung banyak kalimat. Sama seperti tadi. Ya. Ada berapa banyak menghitung banyak kata, menghitung banyak kata. Ada berapa banyak kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Ya. Nah, ini akan menarik ini. Ya, ini saya coba buka. Coba contoh soal 4 ya. Oke. Nah, jadi pada saat sekitaran ini, masukkan kalimat misalkan nih. Universitas CIC. Nah, katanya 2. Ya, seperti itu. Jadi gini. Ini pakai prosedur ya. Coba yang nggak pakai prosedur. Coba biar gampang ya. Soal 4. Soal 4 mana nih? Bukan ini. Oke, ini apa inilah. Ntar dulu, soalnya kalau dia pakai fungsi kalian kita agak lebih banyak susah menjelaskannya. Paham pemahaman algoritmanya dulu ya. Oke, searching beruntun soal 4. Soal 1 searching, soal 3. Oh, cuman ini aja ya berarti ya. Oke, nggak ke save sama saya berarti. Oke, nggak apa-apa. Bisa save as dulu. Biar paham nih. Oke, nah. Ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Oke. Terus ini tadi, nah ininya saya hapus ya. Prosedurnya biar nggak bingung ya. Oke. Oke. Nah, yang ini, misalkan ini. Baris ini, ya, nah ini sama. Udah buat nge-input. Ketikkan sebuah kalimat. Kalimatnya apa? Nanti kalimat itu disimpan di dalam kata. Ya, kita mau ngambil katanya. Jadi kita samain. Nah, dicek di sini. Jika kata satu, berarti kan kata, kalau misalkan contoh misalkan ini, saya tulis di sini Excel ya. Akan saya tulis ini. Misalkan hurufnya, misalkan gini, kita ngetik C, I, C. Cirebon, ada spasi di sini. Cirebon. Nah, katakanlah ini digitnya nih. Ya, ini kita gedekan. Oke. Ini saya gedekan fontnya. Nah, misalkan ini. Nah, asumsikan katakanlah
CIC ini, Cirebon ini, tulisan ini, nah ini satu digit. Ini kan 3 digit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6, 7 ya. 7 sama spasi 8. Jadi kalau misalkan tadi kita buat ini, if kata satu, berarti ini kata satu tuh ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi kalau kata ke satu ini, ya, kalau kata ke satunya itu ada spasi, maka jumlahnya 0. Nah, kalau enggak, maka jumlahnya 1. Jadi untuk kasus ini jumlahnya 1. Ya, karena dia bukan spasi di depan. Nah, ingat ya, simpen jumlah 1. Kemudian lakukan perulangan. I sama dengan 1 tuh length kata. Jadi kata yang kita cari tadi, yang mau kita hitung berapa banyak katanya tadi, kita hitung panjang lengthnya. Berarti panjang length yang huruf intiku ini kan ada 11 kan? 11 hurufnya. Nah, kemudian kita bandingkan di sini. Nah, ciri dari sebuah kata itu adalah kalau kata ke i itu adalah spasi, ya, jadi ciri dari sebuah kata itu gini. Di depannya ini, misalkan ini ada kata CIC. Ini CIC. CIC. Nah, di depannya ada spasi, ya. Di depannya ada spasi dan kata setelahnya itu tidak ada spasi. Jadi kalau spasi 1, nah depannya ini bukan, maka ini kita anggap sebagai spasi, sebagai kata. Nah, maka jumlahnya kita tambah 1. Atau kalau enggak, kalau katanya i-nya sama dengan spasi dan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu yang ini. Jadi setelah dan sebelum ada spasi. Jadi gini ya. Ini contohnya. Biar C I C. Nah, set. Nah, jadi kalau setelah ini ada spasi dan sebelumnya ada spasi, maka ini kita kategorikan sebagai sebuah kata. Maka di sini. Nah, jumlahnya kan kita tambah. Nah, inc jumlah ini sama aja dengan ini sama. Inc sama dengan jumlah sama dengan jumlah plus 1. Ya. Jadi jumlah yang udah kita ambil tadi ditambah 1. Ya, jadi kalau dia katanya setelahnya tidak ada dan sebelumnya tidak ada. Nah, ini kan plus 1, ini min 1. Tidak ada spasi, tidak ada spasi. Jadi di depan dan di belakang tidak ada spasi, maka dianggap sebuah kata. Nah, katanya dijumlahin dari sini. Jadi kalau saya jalankan, misalkan ini. Pada hari ini akan diadakan pemilihan ketua RT dengan calon berjumlah 2 orang. Tuh 13 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 kata. Ya, jadi menghitung banyaknya kata. Jadi yang tadi ini kata yang diinputkan oleh kita. Ini untuk ngecek ada spasi nggak di depannya. Ya, buat nilai awal, inisialisasi awal sebuah kata itu. Terus kemudian lakukan perulangan. Nah, cek. Nah, ini bagian mengecek kali sebuah kata itu ini. Kalau dia sebelumnya setelahnya tidak ada spasi atau ada spasi dan dua kalinya setelahnya itu tidak ada spasi, maka katanya dijumlahkan. Jadi untuk kasus ini kan berarti tidak ada spasi 1 dia. Nah, dicek dia kata ke 1 yang CIC tadi berarti kan nggak masuk sini. Masuk sini kan berarti kan tidak ada spasi. Ya, kata ke I-nya bukan spasi C. Terus ini juga
nggak ada spasi. Berarti ini nggak masuk. Ini mah nggak masuk. Ya. Terus nanti lari kata kedua I, nggak masuk juga. Kata ketiga I, C. Pas kata keempat ada spasi, sama dengan spasi, dan kata setelahnya Cirebonnya tidak ada spasi, maka dia ditambahkan jumlah. Ya, jadi 1 tambah 1 jadi 2. Seperti itu. Ya, oke. Ya, ini tambah 1 ya. Oke. Nah, ini contoh yang soal tentang penerapan searching. Oke, 4 soal. Oke, sampai sini ya. Nah, ini silakan dipelajari videonya, terus kemudian nanti disampaikan pertanyaannya di kolom komentar di Edmodo, boleh, silakan. Oke, nah untuk pertemuan terakhir ke-14, nanti saya tidak sampaikan video, tapi saya sampaikan dalam bentuk file yang akan saya upload di Edmodo untuk sebagai persiapan kita UAS. Nanti ada beberapa soal, kemudian nanti kalian bisa kerjakan, dan seperti biasa ya, latihannya bisa dikumpulkan bersamaan dengan pada saat UAS untuk membantu tugas terakhir kita, ya, tugas terakhir 3 dan membantu nilai-nilai UAS kita semua, ya. Oke, dari saya itu ya. Terima kasih, selamat siang.